Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, langsung saja teman-teman ya. Jadi kali ini saya mau bahas perkembangan Shiba Inu teman-teman tentunya. Karena kalau kita lihat ya untuk di market ya, saya mau buka apa namanya chartnya ya. Kalau teman-teman lihat ini chartnya ini agak mencurigakan ya, karena dia naik terus ya, naik terus. Dia koreksi kemarin dikit banget ya teman-teman ya. Kalau dibanding dengan di bawah sini, dia koreksinya dikit banget. Terus dia mulai up pelan-pelan. Ada ya bisa dibilang ada ragu-ragu masuk ya investor, tapi lebih condong beli ya. Kira-kira seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut ya, saya mau bahas newsnya teman-teman. Kita cek dulu untuk overall market ya per hari ini. Jadi Bitcoin berhasil menjebol 31.000 ya, bahkan sudah di 31.240 ya. Dan kenaikannya 0,51% ya, minimal ada kenaikan daripada merah terus. Oke, Solana PP koreksi ya, wajar lah ya, PP naik terus kemarin ya. Solana naik 0,41. Kalau teman-teman perhatikan Solana ini naik terus juga ya dari 15 dolar. Sekarang sudah mau hampir masuk 20 dolar di harga awalnya ya sebelum jatuh kemarin. Oke, Lofi biasa lah 13% naik, tapi ya dia kan jatuh kemarin di atas 50% ya. Pau naik, bond ya tetap mengikuti. Sekarang bond sudah di atas 1 dolar ya. Itu mulai menambah kecurigaan saya juga ya untuk di Shiba Inu. Nah, XRP naik, yang lain mengikuti. FTT ya wajar ya. Ini kan naik terus. Ini per hari ini hampir 7% untuk penurunan. Sedangkan Shiba Inu kalau kita lihat di sini dia naik terus ya, walaupun sedikit-sedikit ya. Di sini ada dua berita yang nanti saya rangkum jadi satu ya. Yang pertama di sini teman-teman ya, Wells atau Paus ya, atau investor besar dari Shiba Inu, dia remblong ya, dia hentikan rem karena harga Shiba melonjak 8% mengguncang pasar ya. Kemarin itu naik 8% ya, dan kesini mulai naik dikit-dikit ya. Seperti yang saya review di awal ya untuk harga Shiba Inu. Walaupun candlenya kecil teman-teman ya, candle hijaunya kecil, tapi naik terus per hari ya. Semoga saja begini terus ya, nggak ada turun-turun lagi ya. Semua harapan seperti itu. Nah, untuk di poin kedua ya, untuk di berita kedua ya, nilai pembakaran atau burning point ya dari Shiba ya semakin berlipat ganda, dan ada indikasi apakah akan ada lonjakan harga besar ya mendatang. Kita langsung bahas dulu teman-teman. Jadi Shiba Inu melonjak ya, menunjukkan ketangguhan yang mengejutkan setelah peretasan besar-besaran Poly Network. Ini saya sudah bahas. Poly Network kemarin sempat di hack banyak ya, hampir 1 juta dolar kalau saya nggak salah. Dan termasuk Shiba juga ya, dan Shiba dijual, tapi ya tim dari Poly Network ini kan kejadian kedua untuk hacknya ya, diganti ya, mereka mengganti dan otomatis terjadi buyback juga ya, makanya tidak ada penurunan yang parah untuk Shiba ya. Oke, di sini pembakaran token ya adalah proses yang melibatkan penghapusan token dari supply ya, teman-teman sudah tahu lah ya. Oke, dan di sini ya kalian bisa cek, ini bukan fake ya, ini langsung dari website Shiba Burn ya, kalian bisa cek langsung ya. Dengan pasokan yang lebih rendah ya, harga setiap token yang tersisa dapat meningkat ya, dengan asumsi permintaan tetap konstan atau tumbuh ya. Jadi kalau seandainya pembakaran terus permintaannya atau buyingnya atau buyernya terus melakukan aktivitas buy atau aktivitas beli, kenaikan dan pump besar pasti terjadi ya. Jadi bukan berarti kalau dibakar terus cepet banget, enggak ya, harus diikuti juga dengan pembelian. Oke, namun meskipun peningkatan yang menjanjikan dalam tingkat pembakaran ini, token Shiba Inu saat ini sedang mengalami fase pasar yang menantang ya, yaitu apa namanya, terjadi hack ya atau pertasan di Poly Network baru-baru ini ya, menghasilkan penjualan lebih dari 90 miliar token Shiba ya, menciptakan tekanan jual yang signifikan di pasar. Meskipun demikian, terlepas dari kemunduran ini, token tersebut telah menunjukkan ketahanan dengan harganya mempertahankan level 75. Sekarang kalau kita lihat untuk di harga tadi sudah di 78 posisi Shiba ya. Oke, stabilitas harga ini meskipun tekanan jual meningkat. Jadi Shiba ini tetap stabil walaupun ada yang menjual ya.
Ya karena langsung diserok ya. Orang tuh nggak bakal biarkan Shiba itu sampai anjlok ya, apalagi investor besar. Karena exchange besar punya ya, exchange besar punya Shiba ya, terus investor besar banyak yang pegang Shiba ya. Oke, untuk di poin kedua kita bahas ya, paus Shiba Inu menghentikan rem ya, karena atau ya remblong lah ya, gas terus ya katanya. Oke, performa harga Shiba membuat paus berubah pikiran ya, karena banyak kemarin paus yang take profit ya. Dalam peristiwa yang mengejutkan ya, harga token Shiba Inu telah mengalami kebangkitan yang luar biasa, melonjak lebih dari 8% sejak keruntuhannya baru-baru ini ya, 2 hari yang lalu. Dan analitik on chain ya, terbaru ya dari Into the Block, kalian bisa cek ya akunnya Into the Block ini. Dia menjelaskan perkembangan yang menarik ini mengungkapkan perubahan penting dalam perilaku pemegang Shiba utama, atau dalam perilaku investor-investor besar ya, mereka pemegang Shiba utama soalnya. Nah, di sini teman-teman kalau kita lihat ya, tidak di bawah sini ya teman-teman ya, walaupun dia kemarin terjadi penurunan teman-teman ya. Di siklus yang ini tetap dia masih hitungan sideways ya teman-teman. Oke, dan di sini teman-teman menurut data ya, aliran bersih token Shiba Inu ke dompet pemegang berpengaruh ini telah melonjak hingga 50 miliar token ya dalam 2 hari ini atau 48 jam terakhir. Apa yang membedakan lonjakan ini adalah bahwa hal itu tidak terjadi karena masuknya token baru secara tiba-tiba dalam dompet pemegang Shiba Inu utama. Anehnya tidak ada ledakan aktivitas pembelian yang substansial ya, benar ya, yang mengiringi rebound harga ini. Jadi masih banyak pertanyaan ini, kenapa Shiba tuh nggak turun-turun walaupun ada yang dihack dan dijual ya. Ya kalau saya lihat sih ya quality teman-teman ya. Kita coba buka sedikit ya untuk di candlenya. Nah ini untuk di apa namanya, trading view-nya ya, atau di candlenya. Kalau kita lihat memang terjadi penurunan. Ini saya ambil time frame 1 day ya, time frame 1 hari. Kalian bisa lihat ya, ini sejak terjadi low-nya di 543 teman-teman ya, itu cuma dia hanya membuat shadow ya, atau dia cuma hanya membuat bayangan ya. Setelah itu dia flash lagi dan dia open, walaupun dia open di merah teman-teman, tapi setelah itu ada sideways selama 3 hari. Teman-teman bisa lihat ya, ini sideways 3 hari. Ini satu dia open di merah, terus 1 2 3 4. Nah di hari keempat teman-teman ya, di hari keempat dia per hari sudah per hari semakin membaik ya teman-teman lihat, walaupun kecil ya, walaupun pembelian skala kecil, tapi sempat juga ya flash pump ya di shadownya di sini. Mungkin itu rata-rata yang main di derivatif ya, yang ambil short di derivatif market teman-teman ya, ini pasti liquid ya, pasti liquid ketika terjadi flash pump seperti ini. Dan di hari berikutnya mulai sideways sedikit sekitar 1 2 3 4 hari. Setelah itu dia koreksi teman-teman, dan hari kelima koreksi, hari keenam koreksi, dan ini naik lagi. Tapi untuk overall kalau kita lihat per hampir 2 minggu ini teman-teman, hampir 3 minggu ini teman-teman, diambil dari sini ya, ini terjadi kenaikan untuk Shiba ya, kira-kira gitu. Menurut kalian seperti apa? Apakah akan terus seperti ini ya, atau gimana ya? Intinya kita lihat perkembangan market. Kalau saya pribadi tetap yakin untuk Shiba, terutama untuk jangka panjang ya. Saya tidak bermain Shiba di jangka pendek. Oke, sampai di sini teman-teman. Semoga bermanfaat, semoga sehat dan sukses terus buat kalian semuanya.